Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami FRX 27. Nah, perusahaan kami itu Rasila Langit Company. Untuk produk yang kami buat itu termos couple. Sebelum masuk ke gambar bisnis, mungkin langkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rizky Cahaya Aidil. Yang kedua ada Roni Aji Silalangit. Yang ketiga ada Muhammad Rafi. Pertama itu gambaran bisnis. Saat ini UMKM mengalami aneka macam pertarungan, misalnya penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan PHK buruh. Hal ini sebagai ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM jadi penggerak ekonomi domestik dan penyerap energi kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang menjadikan dalam penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan peluang syarat ini dibutuhkan sosialisasi solusi mitigasi dan pemulihan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menyiasati penurunan dalam UMKM yaitu mengembangkan alat yang digunakan untuk mempermudah biaya permodalan. Alat ini bisa digunakan untuk menyimpan air panas, air dingin, dan uang. Alat seperti ini bisa digunakan oleh pedagang kopi atau minuman keliling di sekitar kita. Tujuan dibuatnya alat ini mempermudah sektor UMKM kelas menengah di mana dapat digunakan oleh para pedagang kaki lima atau pedagang keliling yaitu pedagang minuman. Atau bisa disebut juga Starling. Alat ini memiliki dua fungsi di mana referensi ini terdapat dan termos yang memiliki hanya satu ruang penyimpanan dan kita menjadikan inovasi untuk menambah ruang penyimpanan menjadi dua penyimpanan air supaya para pelaku usaha ini tidak lagi membawa termos air sekaligus dua, cukup satu saja. Di dalam termos ini bertujuan untuk menyimpan air panas dan air dingin. Visi dan misi dari perusahaan kita sendiri yaitu yang pertama menjaga kualitas produk, yang kedua mengembangkan produk, yang ketiga memberikan jaminan produk dengan memberi pelayanan terbaik pada pelanggan. Selanjutnya analisis STP dari Rasila Langit Company. Yang pertama itu ada targeting. Perusahaan kita menggunakan produk spesialisasi untuk menargetkan UMKM penjual minuman dan makanan yang membutuhkan produk ini. Hal tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan UMKM lain membutuhkan produk ini untuk menjalankan bisnis mereka. Yang kedua ada segmenting. Termos Couple akan menjual kepada UMKM penjual minuman dan makanan yang memiliki pendapatan rendah supaya penjualan tidak harus membeli dua termos dan menjadikan lebih praktis. Yang ketiga ada positioning. Termos Couple adalah alat yang mudah digunakan di sektor UMKM dan terkhusus pada penjualan minuman keliling sehingga memiliki tagline Let's Go Drink. Dengan adanya tagline, maka produk Termos Couple dapat memposisikan di konsumen terutama di UMKM penjual minuman. Untuk marketing mix dari perusahaan kita itu ada produk, di mana termos couple adalah salah satu termos yang dapat menyimpan dua jenis air dalam satu wadah. Yang kedua ada place, perusahaan memiliki gedung manufaktur dan gudang yang berlokasi di Cipaku, Kabupaten Majalengka. Untuk price-nya, termos couple dijual dengan harga Rp132.446. Promosi yang kita lakukan itu melakukan promosi di media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta membuat iklan pada layanan website perusahaan. Strategi dan rencana pemasaran dari Rasila sendiri, yang pertama itu ada website, yang kedua ada Google Ads, yang ketiga itu ada YouTube Ads. Selanjutnya ada asumsi of investment marketing cost kita itu sebesar 2%. Untuk periode 2023 totalnya sebesar 19.200.000, 2024 19.584, 2025 19.975, 2026 20.375.000, 2027 itu sebesar 20.782.000. Untuk potensial market kita sendiri itu menjual alat rumah tangga dan pelaku UMKM. Selanjutnya itu available marketnya, marketplace dengan kategori peralatan rumah tangga dan perusahaan yang menjual barang dapur dan rumah tangga. Target market sendiri pelaku UMKM dan ibu rumah tangga yang ingin meringkas peralatan dapur atau yang ingin digunakan untuk berjualan. Yang keempat itu ada level of competition. Untuk di level competition ini, perusahaan kami memiliki persaingan dengan perusahaan lain dalam hal pasar oligopoli.
Berikut merupakan rencana produksi dari perusahaan kita, di mana itu ada yang pertama itu operation chart, biasa disebut OPC. Di sini kita terdapat 12 operasi. Selanjutnya ada product structure. Product structure itu sendiri dari 4 level, level 0, 1, 2, dan 3. Untuk demand-nya sendiri itu 6.623 unit per tahun. Hari kerja dalam satu tahun itu sebanyak 240 hari kerja. Untuk waktu kerjanya itu selama 8 jam sehari. Untuk waktu hari kerja dalam satu minggu itu sebanyak 5 hari dalam satu minggu. Rencana SDM dari perusahaan kita itu ada struktur organisasi, di mana terdapat CEO, HRD, Finance, Manager, Sales and Manager Marketing, Production Operator, Sales and Marketing Staff. Jumlah karyawannya itu sebanyak pada tahun 2023, 2020, 2024, 21, 2025, 21. Struktur organisasi setelah rekrutmen itu ada CEO, Production General Manager, Marketing Sales and General Manager, ada Marketing and Sales General Manager, Marketing and Sales Staff, Production Line Head, Production Operator, HRD Manager, HRD Staff, Finance Manager, Finance Staff. Total dari jumlah rekrutmen pada tahun 2026 itu sebanyak 25 dan 2027 itu sebanyak 25 juga. Berikut merupakan direct resource perusahaan kita. Ada 3, yaitu direct resource, indirect resource, sama executive resource. Nah, ini merupakan pamflet untuk oprek pada perusahaan kami. Berikut merupakan direct labor cost planning. Pada tahun 2023 sebanyak 400 juta, 435 juta, 2024 439 juta, 2025 sebanyak 461 juta, 2026 sebanyak 571 juta, dan pada 2027 sebanyak 584 juta. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang indirect cost planning. Nah, di mana untuk indirect cost planning ini kita bisa dilihat itu ada 9 indirect cost planning, yang mana untuk total tahun 2023 itu sebanyak 62.622.622 rupiah, dan untuk 2024 itu totalnya sebanyak 54.213.000 rupiah. Dan untuk tahun 2025 itu dengan total 54.213.000 rupiah. Dan untuk tahun 2026 kita mendapatkan indirect cost planning sebesar 179.500.000 rupiah. Dan untuk tahun terakhir kita mendapatkan total indirect cost planning sebesar 162.640 juta rupiah. Dan untuk executive cost planning-nya, kita di sini terdapat 8 cost description, yang mana untuk pendapatan total di tahun 2023 kita mendapatkan total 449.782 rupiah. Untuk tahun 2024 kita mendapatkan total sebanyak 480.177.600 rupiah. Dan untuk tahun selanjutnya kita mendapatkan total executive cost planning sebesar 594.480 rupiah. Tahun 2026 mendapatkan sebanyak 553.624.000 rupiah. Dan di tahun terakhir, yaitu tahun 2027, kita mendapatkan total sebanyak 575.115.200 rupiah. Nah, untuk source of fund dari Brazilian Company, yang mana untuk
total cost project-nya atau TPC-nya yang di mana fixed investment-nya mendapatkan total Rp421.389.900. Dan untuk working capital-nya kita mendapatkan Rp611.428.305. Untuk initiation SIUP cost-nya totalnya itu Rp2.730.000. Dan untuk trademark cost kita totalnya itu sebanyak 500.000. Dan untuk total semua dari TPC ini ialah Rp1.036.048.205. Dan untuk source of fund-nya yang mana ada dua, yaitu ada owner equity dan bank loan. Yang untuk owner equity-nya kita akumulasinya 80% dengan total Rp828.838.564. Dan untuk bank loan-nya totalnya Rp207.209.641 dengan total Rp1.036.048.205. Dan untuk installment debt-nya kita totalnya ada Rp4.201.464.038. Dan untuk long repayment-nya totalnya yaitu Rp252.087.863. Serta total interest-nya Rp44.878.222. Boleh next. Nah, selanjutnya itu cost of goods sold atau COGS dari Resilient Company, yang mana COGS-nya untuk per produk kita di tahun 2023 itu menjual dengan harga 271, untuk 2024 kita ada penaikan yaitu jadi 272, dan tiap tahunnya kita mengalami kenaikan sebesar 2025 itu 274, yang 2026 295, dan tahun terakhir kita tuh produknya dengan harga 298.000. Dengan kita mengambil keuntungan sebesar 54 sampai 58, bisa dilihat dari yang di bawah. Oke, baik, next. Nah, bisa dilihat ini proyeksi keuangan di mana kita untuk AIT-nya positif semua, berarti ya artinya jadi artinya bagus. Yang mana bisa dilihat patah-patahnya seperti tadi. Oke, next, lanjut aja. Nah, untuk proyeksi keuangannya yang mana untuk final cash balance-nya kita mendapatkan 600 juta, untuk 2022 dan 2023 kita mendapatkan 800 juta. Untuk 2024, 2027 mengalami kenaikan dengan total akhir itu sebanyak Rp2.043.162.824. Next. Untuk proyeksi keuangannya di sini bisa dilihat balance sheet check-nya kita 0, yang mana kita itu apa artinya? Artinya bagus untuk dilakukan usahanya, dan untuk total liabilities-nya kita mengalami kenaikan setiap 200 juta ya, dan total di tahun terakhir 2027 itu kita Rp2.236.523.335. Next. Dan untuk analisis kelayakannya bisa dilihat untuk NPV-nya kita mendapatkan total Rp358.167.911 dengan payback period selama 3 tahun. Dan untuk table of interpolation calculation-nya bisa dilihat kita mendapatkan IRR-nya sebesar 20,43%. Ya, untuk analisis kelayakannya tadi, untuk BCR-nya kita mendapatkan total nilai yaitu 1,16. Untuk analisis kelayakan selanjutnya yang mana di sini ada an decrease raw material, yang mana interest rate-nya kita memasang 8%, dan dengan pendapatan NPV-nya sebesar Rp9.761.110. Dan untuk decrease in raw material-nya masih sama interest rate-nya dengan sebelumnya 8%, dengan mendapatkan NPV minus Rp100.427.404, yang mana
Berdasarkan analisis sensitivitas dari harga penjualan yang didapat, bahwa sensitivitas pada penurunan sekitar 3,09%. Next. Oke. Nah, untuk jarak antara supplier dengan koordinat lokasi, ada 3 lokasi yang kita melakukan uji coba dan lokasi ada 3 lokasi, yang kita 3 kali uji coba jarak dan terdapat lokasi supplier terdekat ada pada PD Bama Sampurna dengan jarak 1,87 km. Next. Nah, di sini untuk pemilihan lokasi dengan faktor rating, conclusion-nya dipilih alternatif kedua. Alasannya karena nilai total di alternatif 2 lebih besar di antara alternatif 1 dan alternatif 3. Bisa dilihat itu, 78,62. Oke, next. Nah, untuk routing sheet-nya, berdasarkan perhitungan di atas atau di samping, total sebenarnya dari mesin yang dibutuhkan adalah 12 unit. Next. Ya, selanjutnya adalah stacking maksimum dari setiap part yang ada. Bisa dilihat bahwa dari masing-masing bagian dari dan menuju tempatnya masing-masing ini terdapat 26 bagian yang memiliki maksimum stacking yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah jumlah yang terpilih. Nah, dari Racing Langit Company memilih troli sebagai berikut dengan ukuran dimensi 0,73 kali 0,48 kali 0,82 dalam satuan meter, dan kapasitas yang dapat diangkut adalah 150 kg. Selanjutnya ada jumlah waktu pengantaran yang paling optimal, yaitu di mana terpilih 2 unit load. Yang pertama dengan unit load 1 dengan waktu 1004 dan unit load 2 sebanyak 37 dengan waktu 170. Maka yang terpilih adalah waktu terkecil, yaitu unit load 37. Selanjutnya ada jumlah frekuensi masing-masing jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing produk. Di mana untuk setiap produknya itu memiliki setiap bagian from to-nya memiliki frekuensi 1. Selanjutnya ada luas area, di mana luas area yang dapat disimpulkan bahwa total area dari seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Racing Langit Company adalah sebesar 548 meter persegi dengan fasilitas yang disebutkan pada tabel di atas. Berikutnya adalah FTC. Berikut merupakan tabel FTC dari Racing Langit Company yang didapatkan hasil untuk biaya FTC dengan total Rp105.502. Selanjutnya ada initial layout setelah ARC. Setelah ARC didapatkan initial layout yang berbeda berdasarkan kebutuhan antar tiap-tiap fasilitasnya. Selanjutnya ada final layout. Berikut merupakan final layout yang dimana dari layout sebelumnya telah ditambahkan beberapa fasilitas seperti masjid, toilet, kantor, pos, dan juga tempat parkir. Yang dimana fasilitas tambahannya itu ada sebesar 433 meter persegi dengan total keseluruhan layout pada perusahaan kita sebesar 981 meter persegi. Berikut merupakan video layout SketchUp. Itu ya. Itu merupakan hasil renderan final layout yang telah kami buat. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it. Ya, selanjutnya ada database dari website yang akan kami buat untuk Resila Langit Company. Dan berikutnya ada ERD dari Resila Langit Company. Selanjutnya ini merupakan contoh UI UX untuk login page pada mockup untuk login page. Selanjutnya ini merupakan mockup UI UX untuk homepage bagi admin. Selanjutnya ada mockup untuk master data. Oke, selanjutnya ada mockup dari master data produk. Go di next. Berikutnya ada master data WIP oleh admin. Selanjutnya ada master data raw material oleh admin. Production oleh admin, dan ada produk arrival. Oke, baik. Selanjutnya ada UI UX untuk mockup product departure. Selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah user interface dan user design dari mockup raw material arrival milik Resila Langit Company. Di sini adalah UI UX untuk raw material departure. Dan bisa kita lihat di sini merupakan mockup dari admin untuk bagian report. Dan selanjutnya untuk production rate mockup-nya seperti ini. Dan untuk defect di sini ada defect report di mana itu ada produk dan report date dan seperti itu. Dan selanjutnya untuk user interface dan user design dari accounting, di mana di situ ada menampilkan total product value, total inventory value, dan product report dan inventory report. Next, oke. Dan selanjutnya ada homepage operator workstation 1. Seperti ini tampilannya. Next, next. Selanjutnya ada raw material arrival operator workstation 1, yang mana di sini menampilkan mockup di workstation raw material arrival. Selanjutnya ada workstation WIP arrival dari operator. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada workstation product finish dari operator workstation 1. Bisa dilihat mockupnya seperti ini. Ya, selanjutnya ini merupakan web result dari Resila Langit Company. Bisa dilihat sudah sesuai dengan mockup yang awalnya telah kami ingin buat, di mana untuk login page untuk header-nya berwarna orange dan untuk bagian bawahnya berwarna biru, dan namanya sudah diganti dengan nama perusahaan kami.
Untuk bagian homepage-nya setelah login, ini akan memunculkan tampilan sebagai berikut. Di mana ketika login, kita langsung melihat logo company kita dan penjelasan dari company kita. Ya, selanjutnya, ketika dipencet bagian master data, itu memunculkan 3 bagian, yaitu production, work in process, dan raw material, seperti pada di mockup. Untuk production sendiri akan memunculkan nama serta quantity, cost of goods sold, dan biaya dari produk tersebut. Dan selanjutnya ada work in process dari produknya, di mana kalau di sini kami terdapat 3 bagian dari work in process yang terdiri dari 3 assembly. Selanjutnya ada raw material, di mana untuk raw material sendiri memiliki 5 bagian, yaitu dimulai dari karet bawah, tutup termos, bodi termos, selang sedotan, dan juga pegangan termos. Nah, selanjutnya untuk production, kami memiliki 4 bagian, di mana yang pertama itu ada production arrival, di mana ada production arrival berisi produk dan juga quantity yang ingin dimasukkan, yaitu ini untuk pendataan ketika produk datang. Selanjutnya ada product departure, di mana sama dengan hampir sama tampilan dengan produk arrival, hanya berbeda pada subjudulnya, yaitu produk departure. Nah, selanjutnya itu ada raw material arrival. Dan untuk raw material arrival, template-nya hampir sama dengan produk arrival, hanya berbeda subjudulnya. Nah, untuk raw material departure ini memiliki tampilan yang sedikit berbeda, yaitu memiliki destinasi dari tujuan kemanakah si raw material ini akan dikirimkan. Ya, selanjutnya ada bagian report, di mana pada bagian report ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada production rate, di mana production rate sendiri berisikan kapan tanggal produk itu dimasukkan, terdapat nama produknya dan report date-nya, kapan dimulainya si produk ini untuk pendataan dan kapan awal mulai tanggal dan kapan akhir tanggalnya dimasukkan. Yang selanjutnya ada defect, untuk mengecek defect dari apakah ada defect pada produk kami, yaitu bisa dicek pada rentang tanggal tertentu. Nah, yang terakhir itu ada accounting, di mana berisikan berapakah total harga produk yang kami dapat, habis itu berapa total harga inventory yang kami dapatkan. Selanjutnya ada produk apa saja yang masuk ke dalam pendataan kami, dan yang terakhir ada inventory, yaitu dari materialnya apa saja yang masuk ke dalam pendataan kami. Nah, selanjutnya itu ada homepage untuk operator. Ya, tampilannya hanya sama, hanya berbeda di bagian kanan atas, yaitu Hello Operator Overview. Nah, untuk operator ini terdapat 4 bagian, yaitu raw material arrival, WP arrival, raw material departure, dan raw material finished. Ya, sekian presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Yang tadi kepotong sama yang di Hurts to watch your blue eyes fade to gray.
stop mungkin nih. coba